Bentar ya. Oke, datanya ada ya, bagus. Ya, kalau kita sedikit mereview materi kita sebelumnya, ya kita sudah diskusi tentang pengertian dari survival, kemudian bagaimana cara untuk menentukan kapan studi begin dan kapan studi end-nya, ya termasuk pengertian tentang sensor ya, sensor kiri, kanan, kemudian interval dan double sensor, ya. Termasuk asumsi-asumsi untuk sensor ya, mulai dari independen dan lain sebagainya ya. Sekarang kita masuk ke ini sedikit untuk mengulang yang lalu. Ini kemarin sudah sempat saya bahas sebentar itu ya. Ya, ini untuk reviewnya. Jadi kita survival itu pada intinya yang kita amati itu adalah waktu ya. Waktu dari waktu sampai dengan event terjadi. Ya, waktu sampai dengan event terjadi. Ya, kalau kemarin kita berikan ilustrasi, ya, katakan waktu dari pasien masuk rumah sakit sampai dengan event terjadi. Ya, atau mungkin waktu dari suatu peristiwa ya sampai eventnya terjadi. Ya, katakan waktu dari seorang pasien itu menjalani transplantasi jantung ya sampai event terjadi. Eventnya apa? Eventnya meninggal. Nah, itu adalah waktu survival. Ya, atau mungkin waktu dari seorang pasien itu menderita HIV ya sampai dengan AIDS. Ya, dari HIV sampai AIDS baru berapa bulan. Nah, itu juga survival. Pengertian dari survival. Jadi mempelajari waktu sampai dengan event terjadi. Ya, kemudian eventnya ini ya kemarin jadi disebutkan ya. Eventnya itu bisa meninggal, bisa terjadinya suatu penyakit, ya bisa remission, bisa relapse, bisa recovery, ya atau mungkin di bidang sosiologi bisa waktu sampai dengan dari pasangan menikah sampai punya anak yang pertama, ya atau mungkin di bidang industri waktu dari perusahaan membeli mesin sampai dengan maintenance, ya itu juga semuanya survival semuanya, ya. Kemudian yang dinamakan sensoring kemarin adalah ya we don't know the survival time exactly. Ya, karena ya kalau kita kemarin bahas tentang sensor kanan, ya eventnya mungkin terjadi setelah end of study. Atau mungkin kemarin loss to follow up. Atau mungkin kemarin drop out. Nah, itu kan sensor kanan ya. Kalau sensor kiri, ya memang kita nggak tahu kapan terjadinya karena sebenarnya penyakitnya terjadi sebelum begin of study. Sebelum study begin. Jadi kita nggak tahu. Nah, itu kalau yang kiri ya. Kalau interval kemarin, ya meskipun kita nggak tahu kapan mulainya, tapi tahu kira-kira intervalnya itu kapan. Ya. Ya, kalau double sensor, ya dalam penelitian kita ada yang kiri, ada yang kanan. Ya, itu yang dinamakan sensor. Ada 4 tipe. Kalau di buku yang klaim bahaskan kanan, kiri, sama interval. Kalau di bukunya Brand Musburger tambah double sensor. Ya, tapi pada diskusi kita pada hari ini kita akan fokus pada sensor kanan, ya pada red sensor. Ya, jadi fokus kita hari ini ada pada red sensor. Nah, ini notasinya. Ya, jadi notasinya untuk T itu survival time, ya. T itu adalah random variable. Ya, jadi T itu variable random. Ya, jadi ciri-ciri dari variable random itu apa? Ciri-cirinya adalah dia itu merupakan hasil pengamatan, hasil observasi. Ya. Jadi kalau dia merupakan hasil pengamatan, hasil observasi, ya biasanya dia itu variable random. Ya. Nanti ketika Anda masuk ke materi yang lebih lanjut setelah ETS tentang regresi Cox, ya, tentang regresi Cox. Itu nanti mirip dengan regresi linear yang sudah dipelajari. Ya, di regresi linear Y sama dengan katakan beta 0 plus beta 1 X1, beta 2 X2 dan seterusnya. Ya, Y-nya apa? Y-nya continue. Ya, X-nya apa?
X-nya boleh continue, boleh kategori. Nah, itu kalau di regresi ya. Di regresi seperti itu. Tapi untuk di regresi Cox nantinya, Y-nya ini adalah waktu. Jadi T-nya nanti, ya, jadi survival time nanti, dia adalah sebagai variabel randomnya. Nah, bedanya cuma di situ bedanya, ya. Bedanya cuma di situ. Plus nanti tentunya ada penambahan untuk status dari partisipannya ya. Apakah dia event ataukah dia sensor. Yang kemarin sudah kita diskusikan mengenai data structure-nya. Ya. Kemudian kalau T kecil, ini T besar berarti dia random variable, kalau T-nya itu ya specific value for T. Ya, kalau T-nya itu ya merupakan fungsi ST gitu ya. Kalau T kecil ya berarti nilai spesifiknya. Ya, katakan apa 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun, jadi nilai spesifiknya. Ya. Kemudian untuk delta ini ya, delta nanti juga merupakan random variable. Dia menyatakan status ya, status dari partisipannya. Ya, jadi status dari respondennya. Apakah dia event ataukah dia sensor. Kalau event dikasih coding 1, kalau sensor kita kasih coding 0. Ya, kemudian ST sendiri dia merupakan ya ada yang menyebutkan survival function, ada yang menyebutkan survivor. Ya, kalau di bukunya Kleinbaum ya nyebutkannya survivor function. Ya, kadang-kala juga disebutkan survival function sama saja ya. Ya, dia merupakan probability T lebih dari T kecil. Nah, ya. T kecilnya ini suatu nilai tertentu. Ya. Ada kala nanti menyebutkan T lebih dari sama dengan, ya, karena memang dimulai dari 0. Ya, bisa jadi dia sama T lebih dari sama dengan T kecil, itu juga ada seperti itu. Ya, tapi jarang terjadi ya, jarang terjadi. Ya, biasanya ya T lebih dari T. Kapan ada sama dengannya? Ya, ketika nanti kemarin sudah kita jelaskan juga, ya, let's say katakan apa namanya, pasien kanker stadium 4 datang ke rumah sakit hari ini juga nggak selang berapa lama meninggal. Nah, itu T-nya bisa sama dengan 0, nggak sampai 1 hari. Kalau kita satuannya hari. Ya, jadi seperti itu. Itu juga untuk transplantasi jantung ya. Ya, katakan sekarang dilakukan transplantasi jantung, ya, di operasi jantungnya belum sampai apa namanya 15 menit udah meninggal. Nah, itu juga bisa terhitung nanti T-nya sama dengan masih 0 ya, belum sampai 1 hari. Nah, ya. Tapi itu jarang terjadi. Biasanya jarang terjadi. Ya, kemudian kemarin juga kita diskusikan untuk bentuknya ST. Ya, bentuk survival curve-nya itu kalau yang secara teori bentuknya mulus seperti ini, ya, smooth seperti ini. Ya. Dan dia merupakan non-increasing function. Itu kalau secara teori ya. Tapi in practice atau secara empiris ya, secara empiris bentuknya fungsi tangga. Ya, jadi secara empiris bentuknya fungsi tangga. Ya. Kemudian kalau secara teori, ya, T-nya itu jalan dari 0 sampai tangga, secara teori ya. Dia asymptotically sangat mendekati garis, tapi kalau dia in practice atau secara empiris, ya tentunya tidak mendekati tangga lagi ya, tapi akan stop pada end of study. Nah, di sini. Dia akan stop di sini. Ya, in practice seperti itu. Ya, kemudian HT. HT itu apa kemarin? HT itu adalah suatu rate, ya, menyatakan suatu resiko, ya, menyatakan suatu rate. Nilainya 0 sampai tangga. Jadi bukan merupakan peluang. Ya, jadi hazard function HT itu bukan merupakan peluang. Bukan ya. Ya, karena nilainya 0 sampai tangga. Kalau peluang itu 0 sampai 1. Kalau ST menyatakan peluang. Ya, ST itu menyatakan peluang. Nilainya antara 0 sampai 1. Nah, kalau HT bukan. Ya, HT bukan merupakan suatu peluang. Ya. Kemudian kemarin juga ada hubungan antara HT dan ST. Ya, tanda panah 2. Maksudnya apabila ST-nya diketahui, kita bisa mencari nilai HT. Demikian juga apabila HT-nya diketahui, kita bisa mencari nilai ST-nya. Ya, jadi dua arah. Ya.
Jadi bisa dibaca lagi untuk materi kita pada minggu yang lalu. Ya. Saat ini apa yang ingin kita lakukan? Kita ingin nanti menggambarkan kurva survival. Ya, kita ingin menggambarkan kurva survival. Yang seperti apa yang ingin kita gambarkan? Yang ini. Yang seperti ini. Ya. Kita ingin menggambarkan kurva survival seperti ini. Ya. Ya, tentunya ada dua pendekatan ya. Yang pertama memang pakai R langsung keluar hasilnya. Ya. Atau nanti kita juga bisa menggunakan ya kalau misalkan Anda familiar dengan Python ya bisa pakai Python atau mungkin nanti apa namanya pakai R ya saya atau pakai SPSS. Biasanya nanti kalau Bu Santi pakai SPSS. Kalau saya lebih senang menggunakan R. Ya. Kalau pakai R ya kita bisa bikin coding sendiri ya. Disesuaikan dengan datanya, kita bisa coding sendiri, bisa bikin looping sendiri. Tapi kalau pakai SPSS ya nggak bisa ya, given semuanya. Tinggal klik ya, nggak bisa bikin coding. Itu ada kelemahan, ada keuntungannya ya. Kalau kelemahannya ya kita nggak bisa apa namanya adjust ya. Jadi lebih fleksibel pakai R ya. Tapi kalau dari isi usernya ya lebih enak pakai SPSS ya, tinggal klik langsung keluar. Nah, tapi kalau saya nanti familiarnya pakai R ya. Nanti yang akan kita bahas pada hari ini, pada pertemuan kita hari ini ya, bagaimana kita bisa membuat plot seperti ini. Ya, namanya nanti adalah Kaplan-Meier ya, Kaplan-Meier survival curve. Ya, namanya Kaplan-Meier survival curve. Ya, namanya Kaplan-Meier ya tentunya nanti metodenya adalah Kaplan-Meier. Ya, yang menemukan ya, Kaplan dan Meier. Ya. Ya meskipun yang menemukan dua orang belum tentu dia kerjasama. Jadi belum tentu juga dia itu kerjasama, gitu ya. Bentar ya. Ini ada SMS dari Bu Tuti ini. Ada apa biasanya? Ya. Oke, fokuskan ya. Ya, jadi ya hari ini kita fokus ke sini. Ya, hari ini kita fokus ke sini. Bagaimana kita bisa apa namanya meng-create Kaplan-Meier. Jadi meskipun namanya Kaplan-Meier gitu ya, meskipun namanya ya meskipun namanya Kaplan-Meier ya, dua orang ya, ini namanya dua orang, Kaplan sama Meier ya, dua orang. Ya, tapi belum tentu dia kerjasama ya, belum tentu dia kerjasama untuk mendapatkan rumus ini, bukan berarti seperti itu ya. Ya seperti ya kalau Anda pernah belajar uji normalitas ya, ada uji Kolmogorov-Smirnov ya, ada dua orang ya, Kolmogorov dan Smirnov, dua orang ya. Tapi mereka berdua tidak kerjasama dalam menemukan uji normalitas, tidak gitu ya. Jadi mereka berdua itu bekerja sendiri-sendiri ya, di tempat yang berbeda, di tempat yang berlainan ya. Kemudian sama-sama submit, sama-sama posting. Nah, akhirnya bingung siapa ini yang diklaim menemukan duluan gitu ya, karena memang sama-sama submitnya. Ya akhirnya ditulislah nama berdua. Nah, ya demikian juga mungkin yang ini ya. Jadi bukan berarti penemunya itu menulis secara bersama-sama gitu, tidak. Ya. Tapi nanti yang perlu Anda pahami di sini ya, untuk menggunakan Kaplan-Meier Summer Curve itu syaratnya adalah sensor kanan. Ya. Kalau pakai kiri, interval ataupun double nggak bisa. Jadi syaratnya harus kanan sensor. Nah, mengapa kok harus kanan? Nah, itu ada pembuktian rumusnya ya. Ada pembuktian secara asimptotisnya. Ya, tidak saya berikan ya karena nanti di level S2 ya insya Allah akan diberikan. Ya, mengapa kok sensor kanan itu harus pembuktian matematisnya. Ya, jadi untuk level S1 yang penting tahu saja gitu ya mengapa syaratnya harus sensor kanan. Nah, sehingga kemarin ya yang saya tekankan
Ya, bagaimana agar penelitian kita itu bisa sensor kanan meskipun ada pengamatan yang sensor kiri. Ya, caranya dengan memainkan bisa dibikin sama SDN-nya. Ya, itu akan membuat ya penelitian kita hanya kanan saja tanpa melibatkan pengamatan yang sensor kiri dan lain-lain, tidak ya. Jadi kita mainkan kapan studi bikinnya atau kapan studi N-nya. Nah, ya, sehingga interval-intervalnya itu yang nanti bisa ini ya. Jadi syaratnya untuk kapan Mayer ya harus sensor kanan. Ya. Kemarin kita sudah diskusi ini sedikit ya. Bagaimana cara untuk mendapatkan estimasi dari median ya, median survival. Nah, caranya kemarin cari titik 0,5 di sebelah kiri di sumbu Y. Kemudian tarik ya sampai dia menyentuh dari kurvanya ya, garis kurvanya. Setelah menyentuh tarik ke bawah. Nah, itulah median time to survive-nya. Ya, median time-nya di situ. Ya, kalau kemarin saya memberikan sedikit ilustrasi dengan menggunakan bukunya Kleinbaum ya kemarin ya. Kita punya grup 1, punya grup 2. Ya, bagaimana cara untuk mendapatkan median time-nya? Ya, cari titik 0,5, ya, kemudian ditarik ke kanan, menyentuh garis, tarik ke bawah, tarik kanan lagi, nyentuh garis, tarik ke bawah. Ya, untuk yang placebo, ya, mediannya adalah sekitar 8. Untuk yang treatmentnya katakan kemarin 6 MP ya, obat ini ya. Ya, median time to survive-nya 23 minggu. Nah, jadi kalau seperti ini ya survival rate-nya masih lebih tinggi yang grupnya treatment ya dibandingkan placebo. Yang placebo ya sekitar 8 minggu, kalau yang treatment itu sekitar 23 minggu. Ya, ini estimasi dari median time to survive. Ya. Ya, ini contoh sekarang. Ini kuliahnya nggak lama ya. Kuliahnya mungkin ini 1 jam sampai 1,5 jam selesai, tapi saya pengen nanti Anda ya mengulang lagi, ngitung manual lagi. Ya, jadi setelah kuliahnya selesai pastikan Anda bisa caranya menghitung. Ya. Bagaimana agar bisa menghitung? Ya, yang namanya ilmu matematik sama statistik itu tidak cukup ini ya, dibayangkan, gitu ya, tidak cukup ya. Anda harus ngambil kertas, nulis, ya, agar antara otak dan tangan itu sinkron. Semakin terlatih semakin bagus. Ya, nanti ngerti caranya tentukan DI-nya bagaimana, NI-nya bagaimana ya. Ya, kalau cuma dibayangkan lupa. Ya, kalau cuma dibayangkan lupa, tapi kalau Anda nulis ingat nanti. Ya, meskipun kita lagi lagi online gitu ya. Semoga minggu depan mulai offline lagi. 2 minggu lagi ya, nggak minggu depan. Ya, jadi tetap tangannya harus terlatih. Ya, harus terlatih nulis. Ya. Jadi ya, saya kasih contoh data, ya katanya ini. Sekarang dari data ini kita nanti akan menyusun kapal Mayernya. Ya, termasuk menentukan estimasi dari varian dan juga kita ingin mengkonstruk confidence interval. Ya, jadi ada beberapa yang ingin kita lakukan ya. Jadi yang pertama konstruk confidence intervalnya bagaimana, ya. Kemudian bagaimana nanti membuat kapal Mayernya, perhitungannya manualnya bagaimana, terus nanti ya kita mengerti ya bagaimana estimasi variannya. Ya, katakan kita hanya punya 5 data ini. Meskipun ya sebenarnya nggak sesedikit ini ya. Ya, kalau di lapangan bisa sampai ratusan. Ya, bisa sampai ratusan. Tapi sebagai ilustrasi saya berikan yang mudah ya. Hanya 5 data ini aja. Sampai 5 ya. Ya. Kemarin ingat ya, yang tanda plus ini dia menyatakan datanya sensor. Ya. Lupa kok bisa koma-koma ya, siapa tahu dia dalam satuan bulan bisa ya.
Atau dalam mungkin setengah minggu enggak ya. Ya, setengah bulan lah biasanya sampai koma-koma. Terus satu minggu bisa. Ya, berapa ya? Kalau hari biasanya nggak ada ya koma-koma, nah koma-komanya ya kalau hari itu ya. Tapi kalau minggu atau mungkin bulan itu ada koma-koma. Ya 2,5 bulan, gitu ya. Ya, ya kita punya 5 data. Ya, sensor kanan. Nah, ya. Apa yang kita lakukan untuk meng-create kapal Maya? Yang pertama, we first treat this data as if there were no sensor observation. Jadi kita ya, treat datanya ini seolah-olah tidak ada sensor. Ya, seolah nggak ada sensor. Ya, ini definisinya kita ini kan SNT. Ya, namanya Empirical Survivor Function, ESF. Ya, ESF atau definisi apa dinotasikan SNT, nanti ini definisinya yaitu banyaknya observasi yang lebih dari T dibagi N. Ya, jadi SNT itu banyaknya observasi yang lebih dari T dibagi N. Nah, itu nanti ya. Nanti ketika kita di soal nanti akan jelas. Ya. Kemudian kita masuk, kalau tadi kita sudah diskusi tentang median time to survive, sekarang mean survival time. Jadi median, sekarang mean. Ya. Kalau mean ini ada di bukunya Klein Emmsberger ya, di bukunya Kleinbaum nggak ada. Ya. Untuk mean survival, ya rumusnya adalah integral, ya menyatakan luasan ya, karena mean itu menyatakan suatu luasan kurva kalau integral itu. Luasannya siapa? Ya, luasannya kurva SNT, area under SNT. Ya, namanya area ya pasti pakai integral, luasan. Ya, ini balik lagi ke pengertiannya waktu Anda belajar tentang kalkulus ya. Jadi integral itu menyatakan suatu area, suatu luasan. Ya. Kalau ET atau mean survival time itu menyatakan luasan di bawah SNT. Ya, jadi luasan di bawah SNT. Ya, dengan menggunakan central limit theorem CLT, SNT nanti dia akan mendekati distribusinya normal, ya, dengan minnya P, variannya P1 per N. Ya, mengapa bisa seperti ini? Ya, mengapa bisa seperti ini? Padahal nanti eksak distribusi dari NST sendiri itu binomial. Ya, jadi eksak distribusi dari N kalikan SNT itu binomial. Ya. Mengapa kok binomial? Ya, karena kejadiannya itu gagal sukses. Event atau sensor. Nah, itu ya. Event atau sensor. Kejadiannya seperti itu. Ya, sehingga dia binomial. Bernoulli ya, Bernoulli. Tapi karena dia diulang sebanyak N kali, ya, Bernoulli, ya, gagal sukses Bernoulli, tapi karena diulang sebanyak N kali, jadinya binomial. Ya, eksak distribusinya itu adalah binomial. Pertanyaannya loh, mengapa kok bisa jadi normal? Ya, kita pakai pendekatannya central limit theorem. Ya, pakai pendekatan central limit theorem. Ya, distribusi binomial itu ya bisa kita dekati menggunakan distribusi normal apabila nanti N-nya cukup besar dan P-nya mendekati 0,5. Ya, P-nya mendekati 0,5. Kita bisa mendekati distribusi binomial itu ya dengan menggunakan pendekatan distribusinya normal. Ya. Mengapa kok harus didekati dengan normal? Ya karena inferensinya pakai normal mudah nanti. Ya, kita bisa pakai T, bisa pakai F, bisa pakai macam-macam ya. Yang mana ya maupun T, F, chi-square yaitu asalnya dari distribusi normal. Ya, sehingga ya diupayakan agar bisa didekati dengan distribusi normal dengan menggunakan pendekatan central limit theorem. Ya, jadi kita pakai CLT, nanti kita bisa dekati dengan distribusi normal. Ya. Kemudian mean in survival time
dia bukan merupakan properti yang penting. Ya. Jadi biasanya lebih enak menggunakan yang median ya dibandingkan min. Mengapa kok min survival time itu bukan merupakan properti yang penting? Ya. Karena yang pertama tidak robust. Ya. Nggak robustnya ada dua hal. Yang pertama itu karena min itu dia sangat peka terhadap data outlier. Ya, sangat mudah terombang-ambing ya. Ada outlier atas, ada outlier bawah, dia akan terombang-ambing. Ya, tidak robust. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, survival curve nanti seringkali dia akan memiliki high skew. High skew-nya karena outlier tadi. Balik lagi gitu ya. Ya, karena ada data outlier, akhirnya membuat survival-nya jadi mempunyai kemiringan, ya, skewness, kemiringan kurva. Nah, karena seringkali itu kalau data-data survival itu ya memang kadang-kala ada yang outlier gitu ya. Ya, katakan pasien setelah menjalani transplantasi jantung, ada yang meninggalnya 10 hari, ada yang meninggalnya 2 minggu setelah operasi, ada yang 3 hari setelah operasi, tapi ada yang 14 tahun masih sehat. Ya. Jadi outlier sekali yang ini. Nah, jadi karena di survival itu ya kemungkinan besar itu seringkali terjadi outlier seperti itu ya. Maka ya min survival time itu ya tidak bagus untuk digunakan. Ya, tapi Anda perlu tahu bagaimana cara menghitungnya ya. Meskipun dia tidak bagus untuk digunakan karena nggak robust. Ya, karena adanya banyak data yang outlier. Ya. Itu yang paling diinikan. Ya, kemudian mengapa kok min survival time itu juga tidak cocok bukan merupakan important property ya. Ya, karena data survival itu sendiri gitu ya. Kemungkinan besar itu incomplete, nggak komplit. Ya. Mengapa nggak komplit? Ada data tersensor. Ya, ada data tersensor. Sedangkan syarat utama dalam perhitungan min itu harus menggunakan semua data. Ya, dan datanya nggak boleh tersensor. Ya, karena kan saya ingin menghitung rata-rata tinggi badan mahasiswa yang mengambil mata kuliah survival di kelas B ini. Ya, saya ingin menghitung seperti itu. Saya ingin menghitung rata-rata tinggi badan mahasiswa yang ada di kelas ini. Ya. Bagaimana caranya? Ya, semua mahasiswa yang ada di kelas ini saya ukur tinggi badannya, ya, ditambahkan semuanya, dibagi sebanyak datanya. Ya, dapat rata-rata. Loh Pak, kalau survival kan juga sama saja. Kan semua pasien kan tinggal ditambahkan waktu survivalnya, dibagi jumlah pasiennya ketemu rata-rata. Enggak semudah itu ya. Mengapa? Karena untuk data yang tersensor, ya, waktu survivalnya itu sebenarnya bukan waktu yang sebenarnya. Ya. Katakan waktu sampai dengan meninggal. Loh, meninggalnya setelah end of study. Ya, jadi sebenarnya itu waktu meninggalnya ya kita ngitungnya itu bukan waktu yang sebenarnya. Ya, tapi kita paksa terpotong pada saat end of study. Ya, jadi kita paksa dia terpotong pada saat end of study. Ya, sebenarnya itu bukan waktu yang sebenarnya. Ya, ya itu kelemahan mengapa kita tidak menggunakan min. Ya, kalau saya berikan ilustrasi sedikit ya. Kalau saya ulas kembali, ya ini ya, baik lagi ke sini. Ya. Karena ada data sensor, sebenarnya itu si pasien nomor 2 ini waktu sebenarnya sampai T ini. Loh, sampai T ini. Ya, tapi kita paksa stop di end of study. Ya. Jadi ngitung waktunya dari dia masuk rumah sakit sampai end of study. Padahal waktu sebenarnya itu harusnya sampai T. Nah, ini ya, paham ya? Jadi sebenarnya waktunya dia sampai T, dari masuk rumah sakit sampai T.
dia meninggal tuh di sini loh, bukan di sini. Tapi kita paksa stop di end of study, ya, karena kita nggak tahu kapan dia meninggal kalau sudah melewati end of study. Tapi sebenarnya dia meninggal di sini, bukan di sini, tapi di tanda X ini. Ya, adanya data-data tersensor ini nanti yang membuat min-nya jadi bias. Karena bukan waktu survival yang sebenarnya itu ya. Nah, itu akan membuat jadi bias untuk min survival time-nya. Karena adanya data yang tersensor. Bukan data aslinya ya, karena kita paksa dia di sini untuk waktu survival-nya. Harusnya di sini sampai sini, bukan sampai sini tok ya. Nah, adanya data yang tersensor ini nanti akan membuat min-nya menjadi bias. Ya. Ya, sekarang kita masuk ke kapal Meyer. Ya, kita masuk ke kapal Meyer. Sambil saya charge laptopnya ya. Ya. Kapal Meyer ini dia ada di paper tahun 1958. Ya, udah lama banget ya papernya. Tahun 58 sudah nulis tentang survival. Ya. Dia merupakan produk limit ya dari ST sama dengan probabilitas T lebih dari T kecil. Ya. Kemudian kapal Meyer itu akan adjust ESF to reflect the position of right sensor observation. Ya, jadi syaratnya harus sensor kanan. Ya, harus sensor kanan. Untuk notasinya ini nanti ada di materi pertemuan minggu pertama. Ya, silakan Anda cek. Yang ini ya. Jadi pertemuan minggu pertama silakan untuk dicek. Ya, definisi untuk right sensornya. Ya. Lupa untuk yang sensor kiri pakai apa dong kalau nggak bisa menggunakan kapal Meyer? Nanti ada yang namanya Alan Nielsen. Ya, Alan Nielsen nanti. Ya, itu di levelnya S2 ya. Jadi selain kapal Meyer kita bisa menggunakan Alan Nielsen. Dan metode yang lainnya. Ini bisa dicek ya. Bisa dicek pakai kapal Meyer atau juga pakai Alan Nielsen, ya, bisa dicek nanti. Tapi untuk kapal Meyer syaratnya harus sensor kanan, kayak sensor. Ini ada pembuktian matematisnya ada. Tapi nggak saya berikan sekarang ya, tapi nanti nggak saya berikan sekarang. Ya. Untuk yang hal-hal yang saya rasa kurang ini bisa dibaca sendiri, silakan dibaca sendiri ya. Tapi hal yang nanti perlu penekanan akan saya bahas lama. Ya. Nah, nanti di perhitungan survival, cara untuk mengkonstruk survivalnya, ya, itu nanti ada beberapa definisi yang harus Anda ketahui. Yang pertama adalah NI. Mohon maaf ya agak sedikit berisik ya karena berbarengan dengan anak yang sekolah gitu ya. Jadi nanti yang perlu dipahami NI, ada NI, ada DI. Ya itu dulu ya. Jadi nanti untuk perhitungan kapal Meyer itu ada NI, ada DI. NI itu adalah banyaknya number ya. Ini number of life and not sensor just before J. NI. Kalau DI banyaknya yang meninggal. Banyaknya yang meninggal at time J. Ya. Atau banyaknya yang terjadi event. Ini eventnya kebetulan meninggal ya. Kebetulan eventnya meninggal. Ya. Jadi NI itu adalah number of life and not sensor dan enggak sensor just before Y. Kalau DI adalah banyaknya yang meninggal. Atau banyaknya yang mengalami event at time J. Ya. Katakan eventnya meninggal. PI apa? Probabilitas survive dengan syarat alive. Ya, ini QI 1 min PI atau probabilitas meninggal in I besar I. I besar itu adalah suatu interval dengan diketahui alive at beginning II. Nah, ini pengertian yang nanti harus Anda pahami, nanti akan lebih jelas kalau kita nanti masuk ke contoh datanya. Ya, ini saya lewati, Anda baca sendiri.
Ini ya. Ini cara perhitungan PI dan QI-nya. Bagaimana estimasi PI dan QI-nya? Untuk PI-nya itu, untuk QI rumusnya DI per NI. Jadi kalau DI-nya tahu, NI-nya tahu, QI-nya tahu, ya, DI dibagi NI. Sedangkan PI head-nya 1 min QI head. Atau 1 min DI per NI. Atau kalau kita samakan penyebutnya NI min DI per NI. Ya. Perhitungan-perhitungan seperti ini nanti akan kita perlukan untuk menghitung, untuk mendapatkan kurva kapal Meyer. Ya. Sedangkan KM estimator bentuknya seperti ini. Ini adalah swivel curve-nya, swivel function-nya, sorry ya. Jadi kapal Meyer estimator, ya. Jadi ST-nya, ST head-nya nanti rumusnya seperti ini. Ini yang dinamakan survival function-nya, ST head. Ya. Rumusnya ini, kalau kita jabarkan jadinya seperti ini. Nah, ini ST head. Ya, jadi harus paham dulu nanti NI itu apa, DI-nya itu apa. Kalau NI itu alive, just before YI. Kalau DI itu banyaknya event, ada time YI. QI adalah DI per NI. Ya, QI head. Kalau PI head, 1 min QI head. Ya. Kemudian ST head, jangan lupa ada head-nya ya. Rumusnya adalah ini. Ya. Dibaca nanti ya setelah nanti ini kuliahnya selesai, silakan untuk diulang-ulang lagi sampai Anda paham. Ya. Tentunya kalau pas kuliah seperti ini Anda akan mungkin paham 100%. Ya. 70% itu sangat bagus sekali ya. Tapi begitu nanti selesai kuliah ini Anda ulang-ulang lagi, saya yakin bisa paham. Ya, saya yakin bisa paham. Ya, untuk estimasi variannya, estimasi varian dari ST head, ya, bisa digunakan metode Greenwood. Nah, ini lebih lama lagi ya, tahun 1926. Ya, jadi estimasi dari variannya bisa kita gunakan metode Greenwood dengan formulanya ini. Nah, formulanya ini. Ya, varian ST head sama dengan S kuadrat T dikalikan atau sama dengan S kuadrat head T kalikan summation I. Ya, ini cara menghitung Greenwood-nya. Ya. Nanti secara teori ST head nanti itu akan berdistribusi normal dengan minnya ST dan variannya adalah varian ST head. Ya. Nah, ini adalah estimasi varian menggunakan Greenwood. Ya. Bagaimana sekarang tentang cara mengkonstruk confidence interval? Ya. Caranya mengkonstruk confidence interval itu caranya bagaimana? Sama dengan mirip dengan bagaimana kita konstruk confidence interval ya untuk semua metode statistik ya. Baik itu mau regresi, mau Anda ketika pengujian waktu di mata kuliah PMS ya, caranya bagaimana? Ya. ST head plus minus Z alpha per 2 kalikan SE ST head plus minus Z alpha per 2 dikalikan standard error dari ST head. Standard error dari ST head ini dia merupakan akar dari Greenwood formula. Ya, jadi ini akar dari varian ini dia adalah ST head. Kalau ini nanti dicari Z alpha per 2-nya biasanya kita pakai 1,96, kalau alfanya 0,05. ST head itu adalah akar dari varian ST head. Ya. Ya. Ya, sekarang kita masuk ke contoh.
Contoh ini ya, cara perhitungan compute KM estimator. Datanya data yang ini. Ya, data yang kita gunakan ini. Nanti kalau Anda nggak paham langsung bertanya ya. Kalau Anda nggak paham langsung bertanya. Ya, datanya ini. Ya, kalau Anda paham silakan langsung bertanya. Ya, yang kita masukkan untuk menghitung kapal Meyer, ya, yang pertama adalah ya, yang kita masukkan adalah data yang event saja. Ya, yang event saja. Ya, yang sensor ya nggak kita masukkan. Ya. Jadi dari datanya ini nanti yang event itu ada 1, 2, 3. Ya, yang event ada 3. 1, 2, 3. Nah, ini yang nanti kita tulis di sini. Ya. Ini. Ya. Kemudian nanti kita tambahi 0 di sini ya karena kita nanti mulai dari 0 waktunya. Nah. Ya. 1,3, 1,6, 3,2. Ya. 1,3, 1,6, 3,2. Yang 1,5 plus dan 1,8 plus tidak masuk. Nah, jadi yang kita masukkan hanya event saja. Ya, yang kita masukkan hanya event. Ya. Kemudian setelah kita menuliskan ini, tambahin 0 begini. Ya. Urutannya apa? Urutannya kita tentukan nilai DI-nya. Nilai DI-nya, nilai NI-nya, nilai ST head-nya. Ini urutan-urutannya ya. Kemudian Anda ngitung yang ini, terakhir ngitung ini. Nah, ya. Yang ini adalah varian. Ini adalah variannya. Nah, yang tadi menggunakan Greenwood. Nah, ya. Ini adalah variannya yang tadi menggunakan formula Greenwood. Nah, ini. Ya. Jadi urutannya time T ya. Yang ditulis itu yang bukan sensor ya. Kemudian kolom kedua itu DI, kolom yang ketiga NI, kolom yang keempat ST head, kolom yang kelima kita perlu ngitung kolom yang ini. Loh, mengapa kita perlu ngitung kolom yang ini? Ya, karena nanti kita perlu kolom ini untuk menghitung variannya. Ya, untuk menghitung variannya. Ini adalah varian dengan menggunakan formula input ini. Varian. Rumusnya sudah saya tulis rumusnya ya. Ini rumusnya saya tulis. Ya, sekarang akan kita bahas satu persatu per kolom. Ya, akan kita bahas satu persatu per kolom. Ya. Yang pertama tadi ya, yang kita tuliskan adalah yang ya, DI. DI itu number of event. Nah, ya. Loh, kok satu? Kenapa kok satu? Ya karena event 1,3 hanya ada 1. Ya. Kalau kita balik ya. 1,3 hanya ada 1. Kalau misalkan ini ada 1,3 lagi di sini, gitu ya. Berarti 1,3 DI-nya sama dengan 2. Ya, DI itu adalah banyaknya event. Ya, jadi DI-nya untuk 1,3 nanti hanya ada 1. DI-nya 1,6 juga 1. DI-nya 3,2 juga 1. Nah, karena banyaknya event hanya ada 1. Ya. DI banyaknya event. Ya, 1, 1, 1. Sekarang NI. NI ya. NI itu kalau dari definisinya banyaknya yang alive and not sensor. Just before Y. Ya. Caranya menghitung NI. Ya. Mengapa kok 1,3 itu 5? Mengapa kok NI-nya 5?
Ya, cara menghitung NI, saya tulis lagi ya datanya biar enak ya. 1,3 tadi berapa ya? 1,5 plus 1,6, lupa saya. 1,8 plus, biar saya nggak bolak-balik gitu ya. 1,8 plus 3,2. Nah, datanya ini. Ya, datanya ini. Ya, saya nggak bolak-balik ke depan tadi ya. Saya ganti warnanya dulu biar nggak sama. Ya, data kita ini. Nah, ya. DI adalah banyaknya event. 1,3 ada berapa kali? Cuma 1 kali. 1,6 juga 1 kali. 3,2 juga 1 kali. 1. Ngitung N-nya sekarang. Ya. N-nya itu adalah number of alive. Ya. Cara menghitung NI adalah ya, kita menghitung dari apa? Katakan kita mau menghitung ini ya. Ya. NI-nya untuk 1,3 itu berapa? Ya. Cara menghitung NI-nya untuk 1,3 adalah ya, waktu yang lebih besar sama dengan 1,3. Ya. Jadi waktu yang lebih dari sama dengan waktu yang lebih dari sama dengan 1,3. Termasuk yang sensor. Ya. Jadi waktu yang lebih dari sama dengan 1,3 termasuk yang sensor. Ya, lebih dari sama dengan 1,3. 1,3-nya ikut dihitung. Ya, karena waktu yang lebih dari 1,3 ya termasuk data yang tersensor. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. N-nya ada 5. Ya, bagaimana untuk 1,6? Ada berapa NI-nya? Cara ngitung N-nya adalah waktu yang lebih dari sama dengan 1,6. Ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Untuk 3,2 bagaimana? Waktu yang lebih dari sama dengan 3,2. Hanya ada 1. 3,2 ini. Nah, GI ketemu, NI. Sekarang menghitung ST head dengan rumusnya ini. ST head rumusnya di sini. Nah, ST head rumusnya ini. Ya, saya tulis ulang di sini. Ya, jadi apa namanya? Big Pi, Big P ya. Big P I1 sampai K 1 min DI per NI. Nah, ini kalau ada Big P begini berarti perkalian. Perkaliannya berjalan. Ya. Contohnya ini. ST untuk 0 ya, untuk T sama dengan 0 pasti sama dengan 1. Lupa mengapa kok 1? Kalau kita cek gambarnya ya. Cek gambar kapan layernya. Ini ya. Diawali dari berapa? Dari 1. Ya, pada T sama dengan 0, kapal merah pasti sama dengan 1. Nah, ya. Jadi pada T sama dengan 0, untuk ST head-nya sama dengan 1. Diawali dari 1. Ya, jadi nggak perlu dihitung ya, cukup 1 saja. Ya, jadi ketika T sama dengan 0, ST head-nya sama dengan 1. Bagaimana untuk T sama dengan 1,3? Rumusnya ini ya. Big P 1 min DI per NI. 1 min DI-nya 1, NI-nya 5. 1 min 1 per 5. Ketemunya 0,8. Bagaimana untuk yang 1,6? 0,8-nya turun ke bawah.
0,8 dikalikan 1 min DI per NI. 1/3. Ketemunya 0,53. 0,53 turun ke bawah. Begini. Tuh. 0,5 kita kalikan 1 min DI per NI. DI-nya 1, NI-nya 1, ketemunya 0. Ya, itu ST head. Ya. Kolom 1, 2, 3, 4 selesai. Sekarang kolom yang kelima. Kolom yang kelima itu kita harus menghitung ini. Summation DI per NI kalikan NI min DI. Ya, kalau yang tadi kita summation, kita pakai big pi, big P. Sekarang kita pakai summation. Ya. Kalau pakai big P ini dikalikan 0,8 turun kalikan ini. Ketemu 0,53 turun kalikan ini. Kalau summation ditambahkan nanti. Ya, contohkan ini. Ya, kita menghitung pertama dulu ya, DI per NI kalikan ini min DI. DI-nya 1, NI kalikan NI min DI 5 kali 4 ketemunya 0,05. 0,05. 0,05 turun ke bawah ke sini. 0,05 plus DI per NI kalikan NI min DI. 1/3 kali 2. Ketemunya 0,02. 0,22. Nah, ya, jadi bedakannya ini pakai Pi, ini pakai sigma. Kalau Pi berarti dikalikan, kalau sigma dijumlahkan. Kita ketemu ST head, kita juga ketemu perkalian yang ini. Sekarang varian Greenwood-nya gampang. Rumusnya apa? ST head square dikuadratkan dikalikan kolom yang ini. Ya, ketemunya bagaimana? 0,8 kuadrat dikalikan 0,05. Ini adalah varian Greenwood untuk waktu 1,3. Ya. S head kuadrat T 0,53 kuadrat kalikan 0,22 ketemunya 0,06. Ini Pak adalah varian Greenwood untuk waktu yang 1,6. Loh, yang ini kok nggak ada isinya? Mengapa? Ya karena ini sama dengan 0, nggak perlu ditol lagi. Ya, ini kosong. Nah, yang di sini aja. Nah, ya. Saya kira mudah. Ya. Datanya 5. Ya, sekarang ini ya komputernya. Jadi dari tabel ini, maka nilai KM estimatornya atau ST head-nya ya, KM estimator atau ST head. Ya, ST head apa S untuk 1, S head untuk 1,3 head, untuk yang 1,6 ketemunya 0,3, untuk yang 3,2 ketemunya 0. Nah, yang pertama selesai. Bagaimana untuk varian yang dari Greenwood tadi, varian yang SKM-nya? Ya. Untuk T sama dengan 1,3 ketemunya ini. Untuk T sama dengan 1,6 ketemunya varian Greenwood. Ya. Nah, gampang. Ya. Sekarang bagaimana untuk menghitung min? Ya, min time to survive. Ya, meskipun dia bukan properti yang penting, ya, tapi tetap kita harus tahu bagaimana cara menghitungnya. Ya, rumusnya itu ini. Nah, rumusnya ini. Mu head sama dengan 1 dikalikan T1 ditambah S T1 kalikan T2 min T1 ditambah sampai S TM-1 kalikan TM-1. Ya. Sekarang ngitungnya bagaimana? Ya. 1 dikalikan T1. T1-nya berapa?
T1-nya 1,3. Yang ini. Ya. Ditambah ST1. ST1 berapa tadi? 0,8. Ini adalah ST1 0,8. Ya. Dikalikan T2 min T1. T2-nya berapa? T2-nya ini berapa T2-nya? 1,6 min 1,3. Nah, 1 dikalikan 1,3 ditambah 0,8 dikalikan 1,6 min 1,3 ditambah 0,53 punyanya yang ini ya 0,53 dikalikan 3,2 minus 1,6 ya rumusnya ini masukkan angka-angkanya keluarnya 2,39 ya jadi mean time to survive-nya adalah 2,39 ya ini cara untuk menghitung mean time to survive ya ini dari papernya Lee tahun 2003 ya dari papernya Lee tahun 2003 ya sekarang saya berikan data yang lain kalau tadi datanya cuma 5 ya sekarang datanya ada berapa banyak nah, kita compare two treatment datanya data leukemia ada di bukunya Kleinbaum Anda harus paham bagaimana cara untuk meng-create Kappa-Meier-nya ya harus paham ini yang 6MP yang katakan dia adalah treatment 1, yang ini treatment 2, placebo. Ya. Yang 6MP itu dia ada data yang sensor. Ya, ada banyak yang sensor. Nah, ini ya. Kalau yang placebo semuanya event. Enggak ada yang sensor. Ya. Ada yang sensor. Dikatakan kalau eventnya meninggal gitu ya, eventnya meninggal, kalau placebo semuanya meninggal. Enggak ada sensornya. Kalau yang 6MP ada sensornya. Ya, kalau kita runut secara logika memang wajar gitu ya. Karena tadi sudah kita lihat kalau yang 6MP itu dia lebih baik dibandingkan placebo. Tapi apakah memang lebih baik? Nanti kita cek. Ya, ini akan kita cek. Ya. Sekarang kita akan membuat kurva survival-nya itu satu persatu. Ya. Jadi kalau kita punya dua grup ini, ya yang ini kita buat kurva survival-nya, yang ini juga kita buat kurva survival-nya. Nanti kita gabung. Ya. Ya. Ini untuk yang 6MP. No, 1 wajib ditulis. Ya. Kemudian yang untuk T-nya tadi apa yang ditulis? Ya, waktu tapi bukan yang sensor. Ya. 6, 6, 6, 7, 10. Ya, ini bukan sensor. Kalau ya. Tadi yang dead. Yang 6 ada berapa? Ada 3. D-nya saya tulis 3. Ya. Untuk 7 hanya 1, 1, 1 semuanya 1 ya. Semuanya 1. Yang 3 cuma 6 tok. Ya, yang 3 cuma 6 tok. Ya. Sekarang bagaimana cara untuk menghitung NI? Bagaimana cara untuk menghitung NI? Loh kok ini 21 bagaimana caranya? Ingat ya, cara menghitung NI adalah ya banyaknya waktu survival yang lebih dari sama dengan dirinya sendiri. Ya, dalam hal ini banyaknya waktu survival yang lebih dari sama dengan 6. Termasuk data yang tersensor. Ya, ada berapa kira-kira yang lebih dari sama dengan 6? Termasuk data yang tersensor. Ya, ada 1 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. N-nya ada 21. Bagaimana dengan 7?
Bagaimana dengan 7? Caranya sama. Waktu survival yang lebih dari sama dengan 7. Termasuk data yang tersensor. Ada berapa? Ini enggak ya. Kan dia kurang dari 7, enggak masuk. Yang masuk adalah yang lebih dari sama dengan 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini enggak masuk. Ya, karena kurang dari 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya. Jadi yang lebih dari 7 ada 17. Ya. Masuk ke sini 17. Ya. Demikian juga untuk yang 10, 13, 16, 22 dan 23. Caranya sama. Ya. Untuk menghitung NI-nya caranya sama, yaitu banyaknya waktu survival yang lebih dari sama dengan dirinya sendiri. Ya. Yang tersensor ikut dihitung. Ya, yang tersensor ikut dihitung. Tapi kalau yang kolom pertama yang ditulis bukan yang tersensor, yang event saja. Jangan lupa menambahkan 0 di sini. Ya, jangan lupa menambahkan 0 di sini. Ya. Kemudian cara perhitungan ST-nya rumusnya sama, ya, dengan contoh yang awal tadi. Ini juga sama, ini juga sama rumusnya. Bapak, ini kok nggak 0? Tadi kan ketemunya 0 ya. Loh, ini 0. Oh, nggak 0, kenapa? Ya memang ketika dihitung nggak sama dengan 0. Ada nilainya. Ya sudah, gitu saja. Ya, kalau yang awal tadi, ya ini kebetulan 0. Ya, kebetulan 0. Jadi nggak selamanya pengamatan terakhir itu 0. Nggak selamanya 0. Pengamatan terakhir itu. Kalau ada nilainya, tulis nilainya. Gitu ya. Ini ST head. Ini rumus yang ini. Yang ini. Yang terakhir adalah ST head kuadrat dikalikan kolom yang ketemunya ini. Ya, ini adalah untuk yang grup 6MP. Ya, untuk grup yang ya, kalau ini kita bikin kurvanya nanti seperti ini. Ya. Kurvanya seperti ini. Kemudian kalau kita buat sekarang yang grup placebo, ya karena tadi di placebo semuanya event ditulis. Ya. Yang 0 ya, jangan lupa ya tambahin 0 di sini. Ya. Tambahin 0 di sini. Untuk 1 ada 2 event. Untuk 2 ada 2. 3, 1, 4, 2, 5, 2, 8-nya ada 4. Cek aja ya. 8 dia ada 4. Ini ada 4. Ya. Kemudian 12-nya ada 2. Banyak. 2-nya ada 2. 4-nya ada 2. 5-nya 2. 8-nya 4. Nah, jadi gini bentuknya ya. 8-nya 4. 11-nya 2. 2. Sesuai. Ngitung NI-nya bagaimana? Sama. Ya. Waktu ngitung NI adalah waktu survival yang lebih dari sama dengan dirinya sendiri. Jadi waktu survival yang lebih dari sama dengan 1. Kalau ini mengapa 19? Terus saya kok 17? Waktu survival yang lebih dari sama dengan 3. Ya, saya ambil katakan 8 lah ya. Kok 12? Waktu survival yang lebih dari sama dengan 8. Kita hitung apakah dia 12. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas ya, 12. Yang placebo ini terakhir juga 0. Nah, yang ini kok nggak 0, mengapa? Ya memang seperti itu ya, biarin aja. Ya, jadi tidak selamanya ya yang terakhir itu harus sama dengan 0, tidak. Nah, contohnya ini ya, ini sama dengan 0 ya, nggak apa-apa, biarin aja 0. Tapi ingat, kalau ini sudah 0, ini nggak ada isinya, ini nggak ada isinya. Kan 0. Ya. Kalau ST-nya 0, kita masukkan ke sini pun 0 juga. Ini nggak ada isinya, ini nggak ada isinya. Tapi kalau ini bukan 0, ya ini ada isinya, ini ada isinya.
Nah, jadi gitu ya. Ini untuk yang 6MP, yang ini adalah untuk yang placebo. Ini kurvanya yang 6MP, ini kurvanya yang placebo, ini kurva gabungan. Ya, coba saya bukakan di R-nya ya, enggak ada ya. R kodenya ini kode yang saya dulu, bentar ya, nanti saya tunjukkan untuk gambarnya. Ini untuk yang deadline yang 6MP. Oke, saya buka dulu. Ya, saya tunjukkan di R-nya dulu ya. Tunjukkan di R-nya. Ini codingnya simple ya. Ya, jadi ini untuk yang apa namanya 6MP. Ya, ini confidence intervalnya. Gambarnya dia ada yang gambar dia di tengah ya. Ini dia confidence intervalnya. Ya, nanti kalau misalkan apa pingin dia hilang ya, ingin apa confidence hilang ya, tinggal tambah aja apa namanya, kalau dia without CI ya tambah aja ya, confidence type-nya none, itu aja ya, dia akan hilang ya. Ini untuk yang apa namanya yang 6MP. Kemudian kalau yang placebo sendiri, sebenarnya saya taruh dulu di R dulu. Ini copy datanya dulu. Susah ya. Ya. Ini yang placebo. Ya, ini yang placebo ya. Nah, jadi tadi yang ini yang placebo. Kemudian yang plot gabungannya nanti akan saya gabung. Gabungannya saya letakkan dulu di sini. Ini kodenya. Nah, ini ya. Gabungannya akan saya letakkan di sini. Ini saya ubah dulu. Ya, ini yang gabungan. Nah, ini ya. Ya, ini gabungannya. Jadi yang 6MP yang atas, placebo yang bawah. Nah, ini sudah saya tuliskan di slide saya, ya. Ya, ini ya. Nah, 6MP yang atas, placebo yang bawah. Ya, ini adalah plot gabungan atau plot Kaplan-Meier ya antara apa namanya treatment yang
6MP dan treatment yang placebo. Kalau kita lihat secara sekilas, ya, yang 6MP itu, yang ini ya, secara umum dia lebih baik dibandingkan yang placebo. Mengapa? Karena posisinya, ya, posisinya itu ada di atasnya placebo. Ini menunjukkan bahwa survival rate-nya itu lebih tinggi dibandingkan yang placebo, yang 6MP. Ya, tapi ingat, plot Kaplan-Meier itu dia hanya sebagai deskriptif semata. Ya, tidak boleh muncul ada kata-kata dapat disimpulkan karena dia bukan inferensial. Ya, jadi plot Kaplan-Meier itu ya sifatnya hanya deskriptif biasa. Ya, jadi nanti kalau sudah membuat semacam plot Kaplan-Meier seperti ini, ya nanti bikin interpretasinya adalah ya ada kecenderungan gitu ya. Berdasarkan plot Kaplan-Meier, ya ada kecenderungan bahwa yang 6MP itu lebih baik dibandingkan placebo. Tidak boleh ada kata-kata dapat disimpulkan bahwa 6MP lebih baik dibandingkan placebo. Tidak boleh. Ya, kata-katanya ada kecenderungan. Ya, ada kecenderungan kalau yang 6MP lebih dari placebo, lebih baik dibandingkan placebo. Ya, karena Kaplan-Meier survival curve itu sifatnya hanya statistika deskriptif saja. Deskriptif saja ya. Ya. Jadi tidak boleh mengambil suatu kesimpulan. Ya. Untuk memastikan apakah memang 6MP itu lebih baik dibandingkan placebo, nanti kita akan melakukan yang namanya pengujian. Ya, jadi kita akan melakukan pengujian untuk menguji apakah memang yang 6MP dan placebo itu berbeda efeknya. Ya. Nanti ujinya namanya adalah log rank. Log rank test. Uji log rank. Ya, jadi uji log rank ini gunanya nanti apa? Uji log rank nanti gunanya adalah untuk menguji apakah ya antara kurva survival 1 dan kurva survival yang lainnya itu berbeda atau tidak. Ya. S1T dan S2T itu beda apa enggak? Ya, atau kalau mau diubah kalimatnya, apakah atau sama? Nah, ya, 6MP lebih baik dibandingkan placebo. Untuk memastikannya kita perlu melakukan log rank test, uji log rank. Jadi uji log rank nanti kita gunakan untuk memastikan apakah memang yang placebo dan yang 6MP itu beda. Ya, jadi seperti itu. Jadi untuk uji log rank-nya nanti akan kita lanjutkan 2 minggu lagi. Ya, uji log rank untuk yang untuk yang 2 kurva dan uji log rank untuk yang lebih dari 2 kategori. Ini kan 2 kategori ini ya, placebo dan 6MP. Nanti ada juga yang lebih dari 2 kategori. Contohnya apa? Stadium kanker. Ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Nah, ini gambarnya ada 4 kurva. Ya. Kalau ini dia hanya 2 kurva ya, 6MP dan placebo. Kalau yang dibandingkan ada 3 metode, 6MP, placebo, sama metode kemoterapi, ya katakan seperti itu ya. Nanti gambarnya ada 3. Nah, karena ini dibandingkan cuma 2, 6MP dan placebo, ya gambarnya 2. Ya. Kemudian pertanyaannya, kira-kira yang bisa kita plot Kaplan-Meier itu yang seperti apa? Yang bisa kita plot Kaplan-Meier itu adalah variabel X yang kategori. Ya, variabel X yang kategori saja itu yang bisa kita plot Kaplan-Meier. Variabel X yang kontinu tidak bisa kita buat Kaplan-Meier. Mengapa nggak bisa? Yang kontinu nggak ada kategorinya. Ya, yang kontinu nggak ada kategorinya.
Contoh variabel X yang bisa kita keluar Kappa Mayer itu apa contohnya? Jenis kelamin, laki-laki perempuan. Kita pengen melihat, oh kira-kira survival rate-nya laki-laki dan perempuan itu untuk penyakit jantung lebih tinggi yang mana? Bisa kita lihat. Tapi kalau umur, tidak bisa. Mengapa? Nggak ada kategorinya. Bagaimana kita bisa membuat Kappa Mayer kalau nggak ada kategorinya? Ya, jadi nanti yang bisa dibuat Kappa Mayer adalah variabel X yang ada kategorinya. Atau bentuknya kategori, bukan yang kontinu. Ya, jadi seperti itu. Untuk 2 minggu lagi, minggu depan kita libur ya. Untuk 2 minggu lagi kita masuk ke long rank test. Untuk yang 2 kategori dan lebih dari 2 kategori. Ya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan nanti dengan yang parametrik, ya, parametric survival methods. Jadi pendekatan survival dengan pendekatan parametrik. Nah, itu akan kita diskusikan nanti di pertemuan mulai minggu ke-6, 6, 7 ini ya, akan kita diskusikan. Ya, baik, saya kira untuk pertemuan kita pada pagi hari cukup. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ya, meskipun saya akhiri tetap ya. Setelah ini dibaca dari awal sampai akhir yang week 2 ini, pastikan Anda bisa menghitung Kappa Mayer. Cari kertas ngitung. Ya, ngitung manual. Cari kertas ngitung manual. Harus dilakukan ya. Itu kalau Anda pengen bisa ya. Ambil kertas kosong, ya, ngitung manual pakai tangan. Saya yakin kalau itu diulang 3 kali minimal, pasti bisa. Ya, pasti bisa. Tapi kalau hanya di awang-awang saja, ya, membayangkan itu lupa, masih nggak bisa. Nah, ya, karena nanti saya kuisnya nanti, ya, kuisnya bukan kuis, ya, kemungkinan nanti saya akan berikan kuis itu bukan yang saya berikan waktu 1 minggu untuk mengerjakan, tidak. Ya, biasanya saya kalau ngasih kuis itu ya sudah. Soal saya berikan pada hari itu dikumpulkan hari itu juga, di scan, boleh pakai HP, boleh pakai apa, silakan. Tapi dikumpulkan hari itu juga, sehingga untuk pertemuan kita pada pagi hari cukup ya. Ya, baik, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, dan ingat ya, tetap jaga kesehatan. Ya, karena penting sekali ya, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan ya pertemuan kita untuk 2 minggu kemudian ya bisa offline lagi. Ya, mudah-mudahan ya, kita doakan ya seperti itu. Baik ya, kita akhiri ya. Selamat pagi, terima kasih. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya end meeting ya untuk semuanya ya.